Jor, naik bebeja kasaha sok. Sok. Ya pemirsa yang Anda saksikan layar kaca saat ini harus terpaksa kami sabarkan karena mengandung unsur kekerasan di mana aksi perundungan terhadap siswa SMP oleh 4 remaja SMP lainnya ini viral di media sosial dengan sebuah video berdurasi 50 detik. Kita melihat ada seorang siswa SMP yang tengah dirundung oleh 4 siswa SMP lainnya. Ditemui di rumahnya pada Jumat pagi, paling tidak orang tua korban ini membenarkan kejadian itu terjadi pada 15 September lalu. Namun orang tua kemudian baru mengetahui anaknya menjadi korban perundungan 3 hari kemudian. Setelah keluarga pelaku mendatangi rumah korban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Pasca viralnya insiden perundungan ini, rencananya dua belah pihak akan kembali melakukan mediasi di Mapolsek Sukasari untuk memastikan penyelesaian secara hukum atau dengan secara kekeluargaan. Jor, naik bebeja kasaha sok. Gue duluan. Sok. Nah, ini yuk kita bahas yo. Ini menarik nih, biar informasinya itu utuh ya, nggak kemana-mana. Aku situ dong. Kenapa sih? Nggak boleh ya? Aku harus di sini. Harus di situ Anda. Kirain. Soalnya boleh tukar posisi. Tapi kalau tidak kita lihat tadi memang aksi perundungannya bahkan memang tidak hanya perundungan semata bulian dari verbal saja, tapi kelewatan kemudian kekerasan itu pun juga dilakukan. Nah, kita akan coba bahas hal ini pemirsa bersama dengan narasumber kami sudah ada Ibu Retno Ernawati, Wakil Ketua P2TP2A Sumedang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Retno. Pagi Bu Retno. Bu Retno. Bu Retno, selamat pagi. Bu Retno mendengar suara kami Bu? Oke, sambil kita menunggu komunikasi tersambung dengan Ibu Retno ya. Ini kita nanti coba dalami apa sih dan siapa sih pelaku ini. Itu dia. Gitu ya kan. Niatannya apa sebenarnya yang kemudian dipertanyakan oleh publik ya. Bu Retno, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria. Baik, Bu Retno, mungkin pertanyaan pertama Bu, bagaimanakah hasil penelusuran ya dari Anda dan juga tim saat ini termasuk juga terkait dengan korban maupun pelaku Bu? Oh iya, setelah kami mendapatkan informasi dari media sosial yang viral tersebut, kami mencari info tentang kasus tersebut, seperti apa dan sebagainya. Salah satunya kami berkoordinasi dengan pihak Kanit PPA Polres Sumedang, sejauh mana kasus ini dipantau dan juga langsung ditangani oleh pihak Polres Sumedang, kasus kekerasan, karena sudah ada tindak kekerasan terhadap anak oleh anak. Nah, kami juga menelusuri di mana mereka baik korban maupun pelaku, karena semua adalah masih anak-anak, rata-rata hampir semua usia 15 tahun, dan tentu itu dari pihak kami P2TP2A baik korban maupun pelaku tentu menjadi fokus kami untuk melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Dan karena mereka sudah bagaimanapun mereka adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini tentu perlu disiapkan secara psikis bagaimana dia harus melalui hari-hari berat ini setelah apa yang mereka lakukan. Baik, Bu Retno. Yang tidak dibenarkan seharusnya. Nah, ini juga Bu Retno, kalau kita melihat gambar Bu, kami harus mensamarkan gambar ini karena memang kelewatan, cukup keterlaluan Bu sebetulnya ya gambar ini, video ini Bu. Ini sebetulnya kenapa Bu bisa terjadi seperti ini? Bisa dijelaskan kronologisnya nggak sih Bu? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari penelusuran, ternyata kan dipicu oleh masalah yang sepele menurut kita ya, menurut orang dewasa, menurut kita ini hal yang sepele. Kan? Tapi mungkin bagi mereka hal sepele ini dianggap berat atau seperti apa. Tapi apapun, apa, Bu Retno? tentu saja yang harus diakhiri, diselesaikan dengan kekerasan ini tidak bisa dibenarkan. Ya, saya rasa ini hal yang keprihatinan kita bersama bahwa anak-anak menyelesaikan permasalahan-permasalahan sendirinya dengan cara-cara seperti itu.
Bu Retno, hal sepele itu apa sih Bu? Ini kan antar anak siswa SMP ya Bu ya. Permasalahannya apa? Ada yang melatar belakangi nggak sebetulnya, Bu? Oh ya, tentu saja ada latar belakangnya, dan itu nanti hasil asesmen kami dari P2T P2A akan mencoba melakukan asesmen sehingga kita mengetahui akar permasalahan anak-anak sampai melakukan hal-hal seperti itu, kenapa, dan tentu kami akan membantu pendampingan untuk mereka bisa memiliki jiwa-jiwa ataupun karakter-karakter yang tidak mudah tersulut oleh hal-hal yang seharusnya apapun masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Ya? Iya, tentu untuk penting Bu. Pelaku ini siapa Bu? Apakah memang teman satu sekolah atau bagaimana? Ya, teman antar sekolah ya sebetulnya. Antar sekolah, beda-beda sekolah berarti ya Bu ya? Tapi saling mengenal Bu? Apakah saling mengenal Bu Retno antara korban dan para pelaku ini? Apa? Apakah saling mengenal antara korban dan para pelaku, Bu? Tidak. Ya, tidak. Oke. Bu, apakah ini ada indikasi ketawuran antar sekolah juga, Bu, sebetulnya, Bu? Apa, Mas? Ada indikasi tawuran juga, Bu? Tawuran, perselisihan, cekcok antar sekolah? Kan 1 melawan 4 ya, itu ya. Perselisihan antar mereka menjadi seolah-olah antar kelompok dan satu korban, ya. Tapi kalau menurut saya belum terindikasi sebagai tawuran antar sekolah, ya. Itu hanya individu-individu yang mempunyai permasalahan yang diselesaikan secara semacam pengeroyokan, ya, dibantu oleh temannya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap korban tadi. Kondisi korban saat ini bagaimana, Bu? Secara psikologis, secara fisik? Kondisi korban, ya kita akan melihat langsung karena kemarin prosesnya sedang mediasi dan mereka melakukan perdamaian, baik pelaku maupun korban dan juga keluarganya. Jadi sudah terjadi perdamaian. Proses hukum ya, Bu? Mediasi, kemudian terjadi perdamaian. Jadi sudah saling memaafkan, yang satu berjanji, yang pihak diduga pelaku berjanji untuk tidak melakukan hal serupa, dan kemudian pihak korban juga sudah menerima permintaan maaf dari pihak diduga pelaku dan keluarganya, dan kemudian pihak diduga pelaku ini juga harus wajib lapor ke Polres Sumedang selama sebulan tiap hari Senin. Infonya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Retno atas waktu dan juga penjelasan pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Ya, sama-sama Mbak Maria, Mas Fadil.